Oke, Akagami no Sans. Nah, legendary karakter yang sangat misterius ini bahkan setelah One Piece mencapai 1000-an episode dan 24 tahun perjalanannya sendiri, sampai saat ini nih masih banyak misteri yang Oda Sensei masih simpan dalam-dalam mengenai Akagami no Sans maupun krunya. Nah, walaupun Sans dan krunya sudah muncul bahkan di episode-episode awal One Piece sendiri, namun sampai saat ini nih setelah 24 tahun perjalanan One Piece masih sangat sedikit sekali informasi yang pasti mengenai Sans si rambut merah ini. Tidak diketahui dari mana asal-usul yang pasti dari Sans dan juga krunya, kekuatan yang sebenarnya dimiliki dan juga krunya itu, tujuannya yang sebenarnya maupun siapa itu sebenarnya Akagami no Sans sendiri. Jadi ceritanya itu memang sangat mengesankan sih, misteri dibalik nama besarnya dan kekuatannya yang misterius itu. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Akagami no Sans, pemimpin dunia yang sesungguhnya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka akan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kita yang lainnya, oke? Nah, ada bocoran dari Oda Sensei di akhir tahun 2020 kemarin yang mengatakan jika di tahun 2021 Akagami Pirates terutama Sans si rambut merah akan melakukan pergerakan. Nah, hanya sepotong kalimat itu saja spoiler yang diberikan oleh Oda Sensei mengenai peran Sans di One Piece pada tahun 2021 ini. Namun bahkan sampai saat ini belum diperlihatkan sama sekali kemunculan Sans baik di anime maupun di manganya sendiri. Sedang akhir dari tahun 2021 sudah tinggal menghitung hari saja. Nah, namun bisa jadi nih yang dimaksud Oda Sensei dengan Sans si rambut merah akan melakukan pergerakan bukanlah di manga atau animenya, melainkan adalah movie dari One Piece itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu pula jika dalam perilisan serial One Piece episode ke-1000-nya kemarin itu, Oda Sensei juga mengumumkan mengenai One Piece yang filmnya yang ke-15 itu, dimana movie-nya yang kelima digarap oleh Oda Sensei secara langsung. Nah, movie itu akan berjudul Red, yang tentu saja ini identik dengan Akagami. Nah, selain itu nih, melalui judul di posternya sendirinya itu pun juga diperlihatkan sebuah spoiler, yaitu tepat di dalam huruf D dari Red itu terdapat coretan goresan luka. Nah, ini bentuk cakaran yang sudah pasti jika itu adalah luka di mata sebelah kiri dari Akagami no Sans. Yang mana ini berarti nih di movie kali ini akan banyak bercerita mengenai Sans si rambut merah ini. One Piece movie Red ini akan rilis pada 6 Agustus tahun 2022. Ya, walaupun movie ini tidak akan rilis di tahun ini, yang berarti apa yang dikatakan Oda Sensei mengenai pergerakan Sans di tahun 2021 itu tidak benar adanya. Nah, namun nih sebenarnya movie ini sudah pernah disinggung di awal tahun 2020 dan seperti yang kita tahu pula jika di kuartal awal tahun 2020 adalah awal menyebarnya virus corona, jadi mungkin proses pembuatan dan juga pengerjaan di movie ini sedikit terhambat dan juga banyak ditunda. Ya, mungkin seharusnya yang ditayang 2021 ini dengan sangat terpaksa nih harus mundur sampai tahun 2022 dan tepatnya mungkin 6 Agustus 2022. Nah, bukan hanya One Piece movie Red saja yang akan banyak mengungkapkan jati diri Sans yang sebenarnya. Ada spekulasi dari para fans setia One Piece yang mengatakan jika Sans ini dan juga krunya akan muncul di Elbaf Island. Nah, dikatakan juga di Elbaf Island sendiri adalah markas besar dari kelompok bajak laut Akagami, dan jika memang benar Pulau Elbaf adalah markas besar dari Sans beserta kru-krunya itu, tentu akan ada sebuah tanda tanya besar tuh. Kenapa Sans memilih Pulau Elbaf sebagai markas besarnya? Apa sebenarnya keterkaitan Sans dengan Pulau Elbaf itu sendiri, guys? Oke, jadi gini, Pulau Elbaf ini sendiri sebagai sebuah pulau yang mana karakter-karakternya sangat identik dengan Viking. Mulai dari bentuk-bentuk rumah yang ada di Pulau Elbaf sendiri dan juga atribut-atribut yang dipakai oleh karakter dan juga pejuang-pejuang dari Pulau Elbaf itu semuanya bertemakan Viking. Dan seperti yang kita tahu pula nih, jika bangsa Viking sendiri sudah lekat dengan kepercayaan dan juga mitologinya tentang makhluk spiritual serta para dewa dan juga tentunya yang lain. Nah, ada satu karakter dari Pulau Elbaf yang bernama Loki yang dikatakan terinspirasi dari dewa Asgardian dari cerita mitologi bangsa Skandinavia itu sendiri. Dari sang itu dikatakan juga terinspirasi serta hubungan dengan salah satu seorang dewa Skandinavia, yaitu dewa Tyr. Tyr ini adalah seorang dewa yang sudah ada bahkan sebelum era Odin. Nah, Tyr adalah seorang dewa perang, namun dia juga mengemban tugas untuk menjaga dunia agar tidak jatuh. Nah, ini tentu sangat mirip nih dengan apa yang dilakukan oleh Akagami sendiri. Nah, Sang sendiri adalah sosok dewa perang universe One Piece, tetapi juga sosok yang selalu menjaga kedamaian dunia dengan tidak membiarkannya berantakan.
Dan faktanya nih, selama ini kemunculan dari Sang sendiri memang selalu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi, seperti Sang yang mencegah Ace untuk mengejar Blackbeard, menghadang sekaligus mencegah Kaido yang saat itu akan ikut dalam saga Marineford, serta Sang sendiri nih juga menghentikan perang besar itu. Nah, bukan hanya itu saja nih, Sang ini juga dapat bebas dan dapat berdiskusi dengan Gorosei mengenai potensi membahayakan yang dapat membuat dunia ini berantakan bahkan hancur. Bukan hanya diakui di kalangan bajak laut bahkan sampai menyandang gelar Yonko, namun Sang juga diakui oleh World Government. Nah, siapa sebenarnya Akagami no Sang ini? Oke, lebih dekat lagi nih, bukan hanya Sang yang masih menyimpan begitu banyak misteri krunya, pun juga sama halnya dengan Sang itu sendiri. Di antara kru Akagami tidak ada yang memiliki kekuatan yang berasal dari buah iblis, dan itu hal menariknya. Kekuatan mereka semuanya itu berasal dari haki. Dan pastinya, haki yang dikuasai oleh semua kru Akagami adalah haki dengan level yang sangat tinggi, dan itulah kemungkinan yang kita ketahui sampai saat ini. Nah, yang membuat penasaran di sini adalah akan seperti apa jadinya jika haki itu digabungkan dengan pistol. Karena seperti yang kita tahu pula, jika senjata yang dibawa oleh kru Akagami kebanyakan adalah sebuah pistol. Mengingat belum pernah diperlihatkan sekalipun diperlihatkan anggota kru Akagami ini bertarung dengan menggunakan kemampuan sebenarnya yang mereka miliki. Oke, jika kalian masih ingat nih, ada momen setelah perang Marineford itu selesai di mana Admiral Kizaru pada saat itu sudah bersiap akan menyerang Luffy yang berusaha kabur dengan kapal selam milik Trafalgar Law. Namun dia menghentikan niatannya itu karena ada Ben Beckman yang pada saat itu dengan santai menodongkan Kizaru dengan pistol miliknya. Bahkan Kizaru sampai angkat tangan pertanda dia menyerah dan memilih untuk mendengarkan wejangan dari Ben Beckman. Nah, seorang Kizaru saja dengan kekuatan buah iblis logia tercepat yaitu cahaya dan bahkan berani duel dengan Raja Kegelapan Silver Rayleigh pun tidak berkutik hanya dengan seorang wakil komandan dari bajak laut Akagami, Ben Beckman. Nah, sedikit menyinggung soal Ben Beckman nih. Kita tahu pula bahwa Ben Beckman memang seorang jenius dengan IQ yang berada di atas rata-rata, dan Oda Sensei pun sudah mengkonfirmasinya sendiri jika Ben adalah karakter paling jenius di Ace Blue. Nah, ada dua kemungkinan yang membuat Kizaru pada saat itu tidak melawan Ben dan justru memilih tidak melanjutkan serangannya kepada Luffy. Kemungkinan yang pertama adalah Kizaru lebih lemah daripada Ben Beckman, karena itulah dia lebih memilih untuk angkat tangan dan mendengarkan wejangan dari Ben Beckman pada saat itu. Namun pertanyaan ini juga belum tentu pasti kebenarannya karena dia juga seorang admiral. Pasalnya, jika menganggap Kizaru lemah sungguh tidak mungkin. Kizaru saja berani berduel dengan Raja Kegelapan Silver Rayleigh yang sepertinya kita tahu pula nih, jika kekuatan dari Rayleigh ini bukanlah main-main, dan juga berani menyerang Shirohige yang dikenal sebagai manusia terkuat. Jadi tidak mungkin jika Kizaru itu takut jika tanpa ada alasan tertentu. Kemungkinan yang kedua nih, ada kemungkinan yang lebih masuk akal adalah bahwa Kizaru tahu akan rahasia dari semua kru Akagami, dan tentunya Kizaru juga tahu mengenai Ben Beckman itu siapa, bagaimana kekuatannya, rahasia besar yang dimiliki oleh Ben Beckman sendiri, dan tentu kejeniusan Ben itu sendiri. Nah, Ben Beckman mungkin mempunyai sebuah senjata atau penemuan yang sangat dibenci oleh para pemakan buah iblis, terutama yang bertipe Logia. Nah, entah itu adalah senjata yang dapat meniadakan kekuatan dari pemakan buah iblis itu sendiri, atau senjata yang dapat melemahkan kekuatan dari pengguna buah iblis Logia tentunya. Nah, karena itulah Kizaru lebih memilih untuk menghindari Ben Beckman, karena Kizaru sadar jika hanya akan menjadi hal yang buruk jika sampai dia menyinggung Ben Beckman atau jika sampai bertarung dengannya. Jadi Kizaru itu bukan hanya takut dengan kekuatan haki atau kekuatan fisik dari Ben itu sendiri, melainkan takut dengan hasil penemuan dan juga rahasia besar dari Ben Beckman itu sendiri. Nah, cerita soal bajak laut Akagami dan dalam movie Red-nya itu pasti akan mengungkapkan para kru-krunya, dan salah satu yang paling menarik kita tunggu adalah tentang keberadaan Ben Beckman, kemisteriusannya dan level kekuatannya itu dibandingkan dengan kaptennya Akagami. Jadi yang kita tahu saat ini, jika di Mugiwara Pirates itu ada Zoro dan Luffy, maka di cerita Akagami Pirates itu ada Ben Beckman serta Akagami no Shanks. Apakah mungkin level keduanya itu hampir sama dalam kekuatan haki? Gimana guys menurut pendapat kalian? So, itulah tadi breakdown kita mengenai kekuatan Akagami no Shanks yang dikatakan pemimpin dunia yang sesungguhnya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.